Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Oke, oke, siang-siang ini udah sholat zuhur belum? Udah ya, Alhamdulillah. Sholat ya, murid Bapak. Oke, udah pada makan belum nih? Makan siang, udah pada makan siang belum? Udah ya, oke. Alhamdulillah. Makan siang itu perlu agar kita bisa lebih semangat. Oke, oke, baik anak-anak. Sesuai jadwal ya, sesuai yang Bapak sampaikan kemarin, kita hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Oke. Nah, namun sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Oke, baik, silakan, Nak Febri. Baik, terima kasih, Nak Febri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, oke. Nah, sekarang nih, minggu kemarin, di pertemuan kemarin, Bapak sudah menjelaskan mengenai teknis-teknis dari kegiatan konseling kelompok ini. Nah, sekarang giliran kalian untuk menceritakan permasalahan eh, yang kalian alami gitu, seperti itu. Namun, nah sebelumnya Bapak ingatkan lagi em, mengenai asas-asas yang harus kita patuhi dalam konseling kelompok ini. Kemarin kan Bapak sudah menjelaskan ya. Nah, sekarang coba Bapak ingatkan kembali ya. Nah, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi eh, teman-teman di sini diminta untuk merahasiakan segala sesuatu permasalahan dari teman-teman kalian. Jangan sampai bocor ke orang lain. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, asas yang kedua yaitu kan kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini eh, teman-teman di sini sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Tidak ada paksaan kan? Baik, tidak. Alhamdulillah ya. Nah, asas yang ketiga yaitu ada asas keaktifan. Jadi, Bapak harapkan di sini teman-teman di sini eh, ikut berperan aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Ketika nanti Bapak meminta untuk eh, kalian berpendapat, maka silakan berpendapat seperti itu ya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya, nah kemarin kan Bapak kan mengumpulkan kalian ini, nah karena kalian kan sering terlambat nih. Hmm, Nah, coba sekarang bisa diceritakan nih, apa sih yang menyebabkan kalian terlambat seperti itu? Maksudnya apa yang menyebabkan kalian ini sering terlambat datang ke sekolah? Siapa nih yang mau menceritakan pertama kali? Oke, Nak Febri silahkan. Oke, Nak Febri. Mm-mm. Oke, jadi Nak Febri di sini permasalahannya yaitu sering terlambat karena ini Nak Febri. Eh, Nak Febri tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu seperti itu dan sering kelupaan tugas. Nah, jadi Nak Febri di sini mengerjakan tugasnya pagi hari ya. Jadi selalu pagi hari mengerjakan tugas seperti itu. Oke, selanjutnya Nak Budi. Silakan Nak Budi. Hmm, baik seperti itu. Jadi Nak Budi di sini sering terlambat karena Nak Budi eh, ini ya susah bangun pagi seperti itu ya Nak Budi.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Nak Deni. Ayo sekarang Nak Deni nih. Baik, jadi di sini Nak Deni sering terlambat karena Nak Deni sering begadang ya. Oke, sering begadang sama teman-teman nih. Oke, selanjutnya sekarang tinggal Narila nih. Silahkan Narila, silahkan. Mm-mm. Oke, jadi di sini Narila sering terlambat datang ke sekolah, sering telat ke sekolah karena Narila eh, membantu orang tua seperti itu. Oke, harus membantu orang tua gitu ya. Oke, baik, terima kasih Narila. Nah, baik. Nah, sekarang kan kalian kan udah menceritakan nih, sudah menceritakan eh, permasalahan dari kalian. Apa sih yang menyebabkan kalian itu sering terlambat seperti itu. Nah, sekarang Bapak mau nanya, kira-kira nih, menurut kalian permasalahan siapa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu ataupun kita bantu menyelesaikannya? Oke, silakan. Nah, Febri untuk berpendapat. Oke, nah Febri berpendapat bahwa permasalahan Arila terlebih dahulu seperti itu ya. Oke. Nah, Denny silakan. Oke, nah Denny juga berpendapat sependapat dengan Nak Febri ya. Oke, bahwa permasalahan Arila terlebih dahulu. Oke, sekarang Nak Budi. Hmm, oke, oh Nak Budi juga sama pendapatnya sama Nak Febri, sama Nak Denny juga eh, untuk membahas permasalahan dari Narila terlebih dahulu ya. Oke, oke sekarang nih Narila, ketika teman kalian di sini eh, merekomendasikan ya atau mengusulkan untuk permasalahan Narila terlebih dahulu yang akan kita bantu selesaikan seperti itu. Bagaimana Narila? Apakah Narila bersedia untuk kita bantu menyelesaikan masalah dari Narila? Bersedia ya. Oke, baik. Terima kasih Narila. Oke, coba sekarang eh, Narila ceritakan lebih detail eh, mengenai permasalahan dari Narila seperti itu. Mm-mm. Silakan Narila. Mm-mm. Mm-mm. Baik, oke. Mm-mm. Oke. Jadi teman-teman di sini Narila eh, sering terlambat masuk ke sekolah dikarenakan Narila harus membantu orang tua ya seperti itu ya Narila. Oke, Narila diharuskan membantu orang tuanya untuk berjualan, mohon maaf untuk mengemas beras ya di pagi hari ya, di pagi hari untuk mengemas beras sebelum berangkat sekolah seperti itu ya. Oke, dan Narila di sini eh, tidak bisa menolak eh, untuk tidak membantu orang tua mengemas beras ya di pagi hari ya. Oke. Oh ya, di sini Narila orang tuanya usaha jualan beras seperti itu. Oke. Baik, di sini silakan coba teman-teman berpendapat ataupun bertanya silakan mengenai dari permasalahan yang sudah Narila ceritakan. Silakan coba. Oh, Nah Febri silakan. Oke, oke. Jadi Nah Febri bertanya nih kepada Narila. Eh, itu kan tadi Narila eh, menjelaskan bahwa Narila harus mengemas itu pagi hari ya sebelum berangkat ke sekolah. Nah itu tuh dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan setiap hari atau hanya hari-hari tertentu gitu Narila. Silakan dijawab. Oke, Narila di sini menjawab eh, bahwa itu dilaksanakan di
setiap pagi seperti itu, setiap sebelum berangkat sekolah, setiap pagi. Oke. Oh, nggak cuman hari-hari sekolah, ternyata sama weekend juga seperti itu ya. Oke, oke baik. Silakan ada yang ingin bertanya ataupun berpendapat kembali mengenai permasalahan dari Narila yang sudah Narila ceritakan. Oke, silakan Abu Budi. Nah Budi. Hmm, oke. Nah Budi bertanya nih, Narila. Nah Budi bertanya, itu tuh Narila eh, lakukan apa membantu orang tua seperti itu apakah kemauan dari Narila sendiri ataupun diminta bantuan oleh orang tua Narila? Oke, nah Budi di sini Narila menjawab bahwa Narila itu melakukan melakukan membantu orang tua seperti itu tuh diminta oleh orang tuanya ya. Oke. Seperti itu ya Narila. Oke. Oke, ada yang ingin bertanya kembali? Tidak ya. Kalau tidak Bapak coba akan bertanya kepada Narila nih. Oke. Narila ini biasanya setelah pulang sekolah itu apa saja yang Narila lakukan eh, dari pulang sekolah, malam hari sampai tidur, apa yang Narila lakukan seperti itu? Oke, di sini Narila menjawab bahwa Narila itu biasanya pulang sekolah itu main sama teman-teman, kemudian eh, setelah maghrib baru Narila eh, belajar sampai jam 8 kira-kira. Terus kemudian jam 8 jam 9 Narila menonton TV. Oke, nah kemudian baru tidur ya seperti itu Narila ya. Oke. Oke, eh, sekarang Bapak tanya kembali, eh, ada hal lain kah? Apakah ada hal lain yang membuat Narila itu menjadi sering terlambat untuk masuk ke sekolah? Oke. Narila menjawab eh, bahwa tidak ada hal lain ya. Narila rasa tidak ada hal lain. Narila karena Narila sudah merencanakan jadwal semuanya sudah menyusun jadwal dari pagi pulang sekolah sore sampai malam kemudian untuk pagi eh, untuk pagi Narila selalu membantu orang tua seperti itu. Baik. Sekarang ada yang ingin memberi tanggapan kembali ataupun bertanya, silahkan. Anak Denny, silahkan. Mm-mm. Narila, Denny di sini bertanya, apakah Narila di situ dalam melakukan membantu orang tua itu, Narila merasa tertekan seperti itu? Oke, baik. Nah, Denny, Narila mengatakan sebenarnya Narila eh, tidak merasa tertekan jika tidak ada efek samping ataupun tidak ada kerugian. Namun di sini kan ada kerugian kata Narila. Ada kerugian bahwa Narila harus ada yang dikorbankan yaitu sering terlambat ke sekolah seperti itu. Jadi Narila di sini merasa terbebani sebenarnya gitu. Oh iya, Anak Budi silakan ingin berpendapat. Mm-mm. Oke, nah Budi berpendapat nih Narila. Narila sebenarnya baik membantu orang tua, baik seperti itu. Memang sudah kewajiban untuk membantu orang tua. eh, kita harus menghormati orang tua, harus menyenangkan orang tua gitu. Namun di sini eh, Narila ada yang dirugikan. Nah, di sini kan Narila yang dirugikan yaitu harus terlambat. Nah, terlambat ke sekolah. Menjadi sering terlambat ke sekolah seperti itu Narila. Hmm, oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali ataupun memberi tanggapan?
Monggo silakan angkat tangan. Sudah tidak ada ya. Oke, sekarang eh, Bapak ingin bertanya kepada Narila. Nah, tadi kan Narila sudah menceritakan mengenai eh, apa sih yang menyebabkan Narila itu menjadi sering terlambat ke sekolah. Dan Narila juga sudah mengatakan bahwa Narila membantu orang tua. Terus kemudian Narila eh, harus membantu orang tua setiap pagi kan. Namun di sini ada kerugian bahwa Narila menjadi sering terlambat ke sekolah seperti itu, menjadi kedatangan sekolahnya itu terlambat seperti itu. Nah, di sini Bapak bertanya kepada Narila, eh, Narila jika melakukan ini, membantu orang tua ini dengan konsekuensinya, Narila itu menjadi terlambat ke sekolah, jadi sering terlambat ke sekolah itu, eh, apakah Narila ingin melakukan ini ataupun Narila ingin merubahnya? Maksud Bapak di sini apakah Narila ingin menjadi tidak terlambat ke sekolah atau bagaimana? Hmm, oke. Jadi di sini Narila sebenarnya pengen tidak terlambat ke sekolah ya karena Narila juga malu juga ya setiap hari beruang BK ketemu Bapak. Terus kemudian setiap hari dimarahin guru BK juga Eee, selalu terlambat ya seperti itu dan dimarahin juga guru kelas juga ya karena terlambatnya seperti itu ya Nabila. Mhm, oke. Baik, di sini Bapak coba bertanya kembali ya, jika Narila memang merasakan seperti itu, eee, bahwa Narila sebenarnya pengen untuk tidak terlambat lagi ke sekolah seperti itu. Nah, apa yang akan Narila lakukan, eee untuk tidak terlambat kembali ke sekolah seperti itu. Oke. Baik, jadi di sini Narila ingin berbicara kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya Narila, bahwa Narila di sini eh, ingin berbicara sebenarnya Narila itu ketika membantu orang tuanya itu ada konsekuensinya, di mana konsekuensinya Narila menjadi sering terlambat ke sekolah, menjadi terlambat ke sekolah seperti itu. Dan Narila juga di sini malu. Eh, Narila di sini malu karena eh, Narila selalu terlambat ke sekolah seperti itu. Narila eh, ingin tidak terlambat lagi ke sekolah seperti itu ya, Narila. Oke, oke, oke. Menurut Narila atau teman-teman boleh berpendapat silakan. Eh, ada adakah cara agar ketika Narila berbicara kepada orang tua Narila, itu ada jalan keluarnya gitu, seperti itu. Oke, oh ya Nak Budi silakan. Ya, baik, baik Narila, Nak Budi, di sini Nak Budi mencoba menjelaskan. Sebenarnya Narila mungkin bisa membantu orang tua tidak di pagi hari. Nah, nanti Narila bisa membantu orang tua bisa di malam hari seperti itu. Ataupun sore hari eh, setelah pulang sekolah. Nah, itu sediakan waktu untuk eh, membantu orang tua seperti itu mengemas gitu. Mengemas dari berasnya. Ataupun kalau malam hari setelah belajar ataupun sebelum belajar seperti itu. Oke, ataupun mungkin bisa tuh tadi kan Narila juga mengatakan bahwa Bapak tambahkan ya Mas Budi, Nak Budi, tadi Narila mengatakan bahwa eh, Narila membantu mengemas ini, mengemas beras ini juga nggak hanya di hari sekolah ya, namun juga di hari libur. Nah itu Narila mungkin bisa dimaksimalkan di hari liburnya, di hari weekendnya seperti itu ya Narila. Nah, oke, oke. Nah sekarang nih
Narila kan tadi mengatakan bahwa Narila sebenarnya ingin bicara kepada orang tua Narila. Apakah Narila pernah sesekali mengatakan, eh, pernah sesekali melakukan itu, maksudnya pernah sekali berbicara ataupun mengatakan kepada orang tua Narila bahwa Narila itu sebenarnya terlambat ketika membantu orang tua. Oke, jadi Narila sebenarnya pengen ya mengatakan, namun Narila belum pernah dan Narila merasa takut gitu ya. Jadi tidak berani seperti itu ya Narila. Oke, oke. Sekarang Bapak butuh bantuan dari teman-teman nih. Nah, Bapak coba butuh satu bantuan. Siapa nih yang akan membantu Bapak? Nah, Febri ya? Oke, silakan Nah, Febri. Oke, jadi nanti kita akan bermain peran ya. Narila, Nah, Febri, teman-teman semuanya. Nanti kita akan bermain peran. Eh, nah, Narila, posisikan coba nanti Mbak Febri sebagai ayah Narila. Dan coba posisikan Bapak sebagai Ibu Narila. Jadi, silakan nanti Narila eh, coba untuk berbicara kepada Bapak Narila ataupun ayah Narila, kemudian nanti juga coba berbicara kepada Ibu Narila ya, seperti itu. Oke, nanti Narila akan berlatih berbicara gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Apakah paham semua? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ya? Bisa kita mulai? Bisa ya? Oke, silakan. Coba Narila. Nah, Narila, itu tadi jawaban ataupun reaksi dari Bapak Narila ya. Oke, ketika Narila bertanya seperti itu dan reaksi dari Bapak Narila menjawab seperti itu bahwa memperbolehkan ya, karena alasan seperti itu Narila sudah memiliki jawabannya seperti itu. Nah, sekarang coba Narila posisikan ulang bertanya seperti yang tadi Narila katakan kepada Bapak Narila, namun sekarang coba posisikan bertanya kepada Ibu. Oke. Enggak, enggak. Pokoknya Ibu nggak setuju. Kalau kamu kayak gitu, hilang semua pelanggan kita ntar. Customer kita marah nanti. Enggak, Ibu nggak setuju. Pokoknya Ibu nggak setuju. Nah, bagus sekali Narila. Oke, jadi seperti itu ya. Jika tadi kan ketika Narila mencoba berbicara kepada ayah Narila, reaksi ayah Narila seperti tadi positif. Dan jika Narila juga berbicara kepada Ibu Narila dan reaksinya itu negatif, nah Narila tadi juga sudah memiliki jawabannya bahwa Narila sebenarnya juga sering karena membantu ini menjadi terlambat ke sekolah ya, seperti itu. Oke, baik. Oke, nanti Narila ketika berbicara kepada Bapak sama Ibu Narila, jangan takut untuk berbicara, karena ini juga demi kebaikan Narila juga. Karena Narila tadi mengatakan bahwa Narila ingin tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke. Jadi Narila nanti jangan takut ya. Semangat Narila, bisa. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, Bapak rasa di sini Narila sudah memiliki jawabannya dari jawaban positif dari Bapak, reaksi Bapak, ataupun jawaban negatif dari reaksi Ibu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, Narila, ketika tadi Narila sudah berlatih untuk bermain peran bersama
Bapak dan Ibu Narila, apa yang akan Narila lakukan setelah sesi counseling kelompok ini selesai. Oke, jadi Narila nantinya ingin coba berbicara ya, coba berbicara kepada ayah dan ibu Narila mengenai semua permasalahan Narila ya, seperti itu ya. Nanti, nah dan Narila di sini tadi kan juga sudah berarti, nah Narila sudah mempunyai jawaban untuk jawaban reaksi positif ataupun jawaban reaksi negatif ya, seperti itu ya. Oke, baik. Di sini selanjutnya, apakah ada yang ingin memberi tanggapan kembali ataupun eh, bertanya kembali? Oke, baik, tidak ya. Baik, terima kasih. Eh, Terima kasih, Bapak Rasa. Narila sudah memiliki jawaban di sini. Narila sudah tidak takut lagi. Narila sudah memiliki jawaban. Nanti ketika berbicara kepada ayah dan ibunya Narila, untuk jawaban negatif seperti apa dan jawaban positif seperti apa. Oke, semangat Narila. Oke. Jika seperti itu, Bapak coba sekarang tanya kepada Narila. Bagaimana perasaan Narila setelah mengikuti sesi konseling ini? Oke, Narila menjadi lebih tenang ya. Maksudnya sudah menceritakan permasalahannya gitu ya. Dan selama ini selama ini Narila pendam ya. Oke, baik. Kayak Narila juga sudah eh, mengetahui nih, sudah plong perasaannya dan sudah tidak takut kembali gitu untuk mencoba berbicara kepada ayah dan ibu Narila ya, seperti itu ya. Hmm, baik, terima kasih Narila. Eh, Baik, selanjutnya di sini Bapak coba minta eh, coba deh Kak Denny untuk menyimpulkan apa apa saja yang sudah kita dapat dari eh, sesi konseling kelompok ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Nak Denny. Oke, Bapak coba ulangin ya apa yang dikatakan Nak Denny bahwa tadi kita sudah membahas dari permasalahan Narila, terus kemudian kita sudah mengetahui eh, apa yang menyebabkan Narila menjadi sering terlambat dan ternyata membantu orang tua. Terus kemudian Narila juga tadi sudah mencoba berlatih untuk bermain peran berbicara kepada orang tua Narila, dan Narila sudah alhamdulillah sudah merasa baik kan, menjadi lebih baik. Nah, untuk nanti bisa berbicara kepada orang tua Narila dan mendapatkan jawabannya atas nanti ketika berbicara itu, ketika jawaban positif seperti ini dan negatif seperti ini ya. Oke, selanjutnya Bapak coba minta eh, Mak Budi Mak Budi untuk menyampaikan kesan pesannya. Oke, terima kasih Nak Budi. Semoga kegiatan Bapak harap kegiatan konseling kelompok ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama Narila yang sudah kita coba untuk bantu menyelesaikan masalah dari permasalahan Narila. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Jika tidak ada, eh, sekiranya nih kapan kapan kita akan melakukan konseling kelompok ini lagi untuk membahas dari permasalahan dari teman-teman selanjutnya untuk melanjutkan dari konseling kelompok ini. Oke, di hari yang sama ya, Rila mengusulkan di hari yang sama, kemudian di jam yang sama. Oh, tempatnya sama juga, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Narila. Eh, Nanti kira-kira topik siapa ini yang akan kita bahas?
Oke, Nak Budi mengusulkan bahwa topik yang akan dibahas topik Nak Budi sendiri, oke. Oke baik, supaya nanti minggu depan, kita akan bahas itu ya. Oke, di sini Bapak ucapkan terima kasih, ada yang ingin bertanya kembali? Tidak? Jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, eee, Bapak cukupkan. Karena tadi kita berdoa sebelum memulai, maka kita berdoa juga ya untuk mengakhiri kegiatan ini. Silakan Kak Deni untuk berdoa, memimpin doa. Oke, terima kasih Nak Deni. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.